Pembahasan materi kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah kop surat yang mudah dan simple. Oke, langsung aja ke materinya. Di sini aku punya sebuah dokumen, yaitu kop surat yang udah aku bikin. Nah, konsepnya nanti seperti ini. Nah, nanti gimana caranya kita membuat gambar ini bisa di sini dan ada garis di bawahnya gitu ya. Oke, ini kita minimize aja. Kita langsung ke dokumen baru. Aku punya dokumen baru di sini. Seperti biasa, kalau membuat sebuah dokumen itu biasanya ya kita tentukan dulu jenis kertasnya. Di sini ada di layout, kemudian size. Bisa menggunakan A4 atau sesuai kebutuhan, misalkan F4 gitu. Di sini aku udah menggunakan settingan F4, yaitu kalau misalkan nggak ada F4 di sini, kalian bisa ke more deeper size. Di sini bisa kita ukur untuk kertasnya. Kalau yang F4 atau folio itu 21,59, height-nya itu 33,02 cm. Oke, untuk marginnya disesuaikan aja. Di sini udah aku setting. Kemudian kita kembali ke menu home. Di menu home ini biasanya aku menghapus semua spacing yang ada di dokumen. Ctrl A, terus no spacing. Fungsinya itu supaya antara baris satu dan baris kedua itu dia lebih rapat gitu ya. Oke, kalau sudah, ini karena biasanya kop surat itu kan ada di bagian tengah gitu ya. Aku klik di center. Oke, kalau sudah, kita tulis dulu untuk kontennya. Misalkan di sini adalah Dinas Pendidikan. Aku tulis dulu ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Atas Awan. Terus tadi apa lagi sih? Lupa deh. Unit Pendidikan Kecamatan, ya aku tulis dulu ya. Unit Pendidikan Kecamatan. Aku anggap kalian udah bikin ininya ya. Terus di sini biasanya ada alamatnya, misalkan Jalan Gatot. Nah, oke, ini sebagai sampel aja. Di sini aku bold, misalkan seperti ini. Terus SMK ini juga aku bold. Kemudian ini tergantung style kalian masing-masing ya. Untuk masalah kepala kop surat ini sesuai dengan kebiasaan kalian aja bikinnya kayak gimana gitu. Oke, kalau sudah, yang jadi pertanyaan itu kan gimana sih caranya bikin garis di bawahnya gitu. Terus kita meletakkan sebuah logo di sini sebelah kiri, atau ada dua juga bisa di sebelah kanannya. Nah, langkah yang pertama kita membuat sebuah garis yang ada di bawahnya. Oke, kalau sudah ditulis seperti ini untuk membuat sebuah garis itu ada dua cara yang biasa aku gunakan. Yang pertama adalah menggunakan fitur border and shading. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kita mengeblok semua konten ini atau bagian tulisan ini. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke menu home, kemudian di sini ada border. Oh ya, aku menggunakan Microsoft Word 2016 ya. Mungkin kalau di Microsoft yang lain tampilannya hampir sama. Oke, kita klik, kemudian di bagian bawah ada border and shading. Kita klik, nah muncul menu seperti ini. Oke, kalau sudah, kita butuh yang namanya border. Border itu ada di bagian sini, border box.
Oke. Nah, kita bisa memilih line-nya. Misalkan kita butuh line yang tipenya seperti ini, kita klik aja. Oke, kalau misalkan sudah, yang perlu diperhatikan adalah view di bagian sini. Ya, view di bagian sini. Ini kan ada garis hitam nih, kotak nih. Nah, kalau misalkan kita klik di bagian yang tombol ini, maka yang bagian atas hilang. Nah, jadi konsepnya kita cuma membutuhkan garis yang di bagian bawah ini. Jadi kita harus menghilangkan yang ini juga ya, sebelah kiri. Kita hilangkan, di sebelah sini juga kita hilangkan. Jadi yang aktif tinggal ini, bagian bawah. Kalau misalkan kita matikan ya dia hilang. Nah, kita butuh yang bagian bawah aja, jadi kita on kan aja. Untuk yang lain udah biarin aja, kita oke. Nah, tampilannya seperti ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan insert line. Nah, oke, ini aku undo dulu. Oke, insert line. Kita bisa menggunakan insert line, yaitu dengan masuk ke menu insert pertama. Oke, di sini kita menggunakan shape. Dalam shape ini ada yang namanya line nih, garis gitu ya. Bisa menggunakan ini atau bisa juga menggunakan ini. Kita klik aja. Nah, kemudian kita letakkan di bagian sini untuk kursornya. Kita klik, tahan, terus kita tarik. Nah, cuma kalau kita menggunakan mouse itu kan geser-gesernya gitu nggak bisa lurus ya. Ini ada caranya. Caranya ini tetap ditahan, kemudian kita menggunakan keyboard, yaitu tekan tombol shift. Nah, dia otomatis lurus. Walaupun kita ini naik turun kursornya, dia tetap lurus. Oke, kita tarik sampai ke ujung dimana kita menempatkannya di sini. Oke. Yang kita lepaskan adalah bagian mouse-nya dulu. Mouse kita lepaskan. Lalu shift pada keyboard kita lepaskan. Sudah ya? Nah, di sini ada yang namanya menu format. Muncul dia menu format. Kemudian ada yang namanya di bagian sini shape outline. Di bagian shape outline ini kita bisa mengatur warna pertama. Aduh, motor luar biasa ya. Berisik banget. Mengatur warna, kemudian kita klik lagi, kita bisa mengatur ukurannya. Nah, di sini ada yang namanya ukurannya. Oke. Misalkan dibikin 3 gitu. Nah, seperti itu. Tapi nggak ada variasinya, ini terlalu lurus gitu ya. Aku pengen yang ada variasinya. Gampang aja, kita klik lagi bagian garis ini. Kemudian muncul format. Kemudian kita klik bagian shape outline. Kemudian ke wake lagi. Oke, di bagian bawah ini ada yang namanya more line. Garis yang fitur-fitur yang lain gitu ya. Kita klik aja. Oke, di sebelah kanan ini muncul seperti ini. Ini di Microsoft Word 2016 ya. Mungkin kalau di Microsoft yang lain tampilannya agak sedikit beda mungkin. Nah, di sini kita bisa mengatur wake-nya juga, atau bisa menggunakan compound table. Di sini bisa kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan nih. Mungkin kita pakai yang tipe ini. Oke. Terus wake-nya mungkin kita atur berapa ya? 5. Nah, di sebelah sini muncul view-nya ya. Kalau sudah, kita close aja. Oke, seperti ini. Kalau misalkan kurang naik, kita naikkan sedikit dengan menggunakan tombol arah di bagian keyboard. Oke ya. Jadi menggunakan fitur border and shading ini juga bisa. Bisa juga menggunakan insert kemudian shape. Di sini bisa juga. Oke. Kali ini aku menggunakan yang sistemnya insert line ya. Kalau sudah, ini kita kan tinggal memasukkan yang namanya logo, gambar di sebelah kiri gitu ya. Atau bisa juga di sebelah kanan. Oke. Caranya sama tadi, masuk ke insert, kemudian picture. Aku udah menyiapkan logonya. Logonya apa sih? Tuturi Handayani buat. Ini aja ya. Oke, sudah. Nah, begitu kita masukkan insert, gambarnya kan kadang terlalu besar ya, atau terlalu kecil.
Nah, nanti kita bisa mengaturnya. Arahkan kursor bagian di titik-titiknya ini, kan ada titik sebelah kanan, ada tengah, ada pinggir sebelah sini ya. Cuma kalau di bagian ini, kalau kita kecilkan nanti dia gambarnya tuh jadi seperti itu. Jadi untuk mengecilkannya kita ambil di bagian sudutnya, kita tekan terus kita kecilkan, tarik seperti ini. Oke, terus tarik lagi seperti ini. Oke, kita drag. Nah, kita drag lagi seperti ini, kira-kira agak kita kecilkan. Nah, yang muncul biasanya, permasalahan yang muncul, kalian tuh nggak bisa narik geser-geser gambar ini. Nah, ini ada caranya. Ketika kalian nggak bisa narik ke gambar ini, caranya gampang aja. Klik kanan bagian gambar, kemudian ada wrap text. Di sini muncul fitur lagi. Cara yang paling simple adalah kalian dengan mengeklik in front of text. Maksudnya itu gambar itu ada di atas dari sebuah teks, dari teks yang ada di halaman ini. Kalau misalkan di bawah, di behind itu ada di bawah teks. Coba kita coba deh. Nah, dia kan ketutupan tuh sama teks. Kita menggunakan cara in front, tadi mana, wrap text, terus in front of text. Dengan cara menggunakan trik seperti itu, kita bisa menggeser gambar ini sesuka hati kita. Sebenarnya ada cara lain, cuma cara itu yang paling simple dan paling gampang sih, kalau menurutku ya. Di sini kita bisa menyesuaikan logonya lagi, kita perkecil seperti ini, kemudian kita arahkan sesuai dengan kebutuhan aja, sesuai selera masing-masing. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian punya logo lagi mau dipasang di sebelah kanan, kalian bisa menggunakan cara yang sama, insert terus masukkan melalui fitur picture ini, gitu ya. Oke, kalau sudah, ya sudah, seperti ini aja. Simple banget kan ya. Kita membuat sebuah kop surat dengan sangat mudah dan simpel sekali. Yang penting kalian mengikuti aja cara-cara yang sudah saya bagikan. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan emang bisa saya jawab, akan saya jawab. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam membuat tugas-tugas seperti membuat surat untuk keperluan undangan dan surat-surat dinas yang lainnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung kami untuk mengembangkan channel ini supaya bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih dan dadah.